ヨミはただの借り物の名前だ。だが、あなたが私の人となりと、私がしてきたことを覚えていれば、私はヨミになる。かつては私もあなたのように、人の心に深く刻まれていた。その取るに足らない瞬間は、改めて振り返ってみると、どんな言葉よりも素晴らしいものに思える。過去が今の私たちを形作っているんだ。どうしても記憶に残らないこともあれば、忘れられないこともある。探し求めるため、悟るため、そして存在するために、人は運命の道を行く。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 dari kelas 2 BJTK dengan saya sebagai ketua yaitu Dafal Gifari dengan 3 digit Mahir 038 dan dengan rekan saya Daifa Raditya Pradipa dengan 3 digit Mahir 039 dan terakhir dengan rekan saya Muhammad Farel Walid Imtiaz dengan 3 digit Mahir 060. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai progres yang telah kami kerjakan dari tugas besar komputer grafik, yaitu membuat 3D modeling, texturing, dan juga animation. Ya, jadi sudah bisa dilihat dari animasi yang pertama kali kami tampilkan. Di situ terdapat 5 scene animasi. Yang pertama adalah scene POV burung terbang melewati lembah, lalu yang kedua adalah scene karakter Acheron sedang berjalan, lalu yang ketiga ada scene karakter Acheron melempar payung, lalu ada scene karakter mengambil dan menginginkan pedang, lalu yang terakhir ada scene objek merekam objek pendukung dan juga environment. Nah, jadi animasi 3D yang kami kerjakan ini terinspirasi dari video game yaitu Genshin Impact, yaitu pada salah satu karakter yang bernama Acheron yang berkarakter perempuan yang membawa pedang dan payung. Dia memiliki keahlian dalam bermain pedang katana dan juga dia dikenal sebagai perempuan yang cantik namun mematikan. Latar tempat yang kami gunakan adalah berlatar Jepang dengan sedikit sentuhan budaya Indonesia dari gunungan yang diletakkan pada tembok di rumah Jepang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dafal Gifari dengan NIM 231511038 dari kelas 2B JTK. Di sini, saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai kontribusi saya dalam mengerjakan tugas besar dari mata kuliah komputer grafik. Baik, di sini langsung saja ke topik yang pertama. Di sini ada model gunungan yang saya buat menggunakan software Das 3D. Nah, untuk penjelasan singkatnya sendiri, di sini saya membuatnya dengan contoh gambar dulu, ilustrasi yang saya ambil dari internet, dari factizy.com. Lalu saya inputkan backgroundnya di sini. Selanjutnya, saya mulai membuat garis-garis hingga terbentuk gunungan seperti berikut ini. Nah, untuk sedikit penjelasannya, di sini kita untuk menambahkan sebuah titik atau vertis, kita tekan A, lalu kita bisa tarik, kita tarik lagi, sehingga nanti akan menghasilkan gambar seperti ini. Untuk melepasnya, tinggal klik kanan. Nah, nanti di sini terdapat garis hijau, di mana garis hijau ini merupakan representasi dari sumbu Z. Di sini kita luruskan, maka akan sejajar lurus seperti ini. Namun jika kita ada yang belokkan seperti ini, maka dia akan membelok seperti ini. Karena kita akan membuat model gunungan ini seperti gepeng seperti ini, rata, maka kita sejajarkan semua titik yang ada di representasi sumbu Z.
Selanjutnya, selain itu di sini juga saya menerapkan mirroring. Contohnya di sini ada objek-objek yang telah saya buat per motifnya. Dan setiap motif ini saya lakukan mirroring di option sini. Di sini ada mirrored, saya centang sehingga jika saya hanya membuat sebelah sini aja, nanti akan menghasilkan di sebelah kirinya juga. Jadi kita tidak perlu capek-capek membuat dua kali, kita cukup menerapkan mirroring pada setiap ornamen yang ada pada gunungan. Baik, di sini saya akan langsung melanjutkannya dengan penjelasan di Blender. Sini kita buka Blender terlebih dahulu. Nah, dari objek yang tadi sudah kita buat di Dash 3D, kita bisa melakukan ekspor terlebih dahulu di file sini. Kita export as object. Nah, dari objek ini nantinya kita lakukan ekspor pada Blender. Kita buka file, maksud saya import. Di sini ada wavefront.obj, lalu tinggal pilih objeknya. Hingga nantinya akan muncul objek tersebut di Blender. Seperti ini. Nah, ini merupakan objek gunungan yang belum kita texturing. Kita lanjut ke yang sudah di texturing. Di sini ada yang textured 02. Nah, baik. Ini merupakan salah satu contoh penerapan texturing di mana gunungan ini saya tambahkan tekstur kayu yang saya ambil dari internet. Nah, untuk teksturnya sendiri yang tadi saya bilang saya ambil di internet itu terdapat saya simpan di file tekstur. Berikut adalah gambar yang saya download. Ada .png-nya, .mtlx, USDC, PNG color, displacement, dan semuanya. Di sini saya masukkan ke dalam shader editor. Nah, pada prinsipal BSDF, kita buka menu file dengan menekan Ctrl Shift T, lalu kita masukkan gambar yang ingin kita pilih, lalu akan jadi seperti ini. Namun sebelum itu, kita harus melakukan setting dulu di preferences, lalu pada add-on kita tambahkan di sini yang namanya Node Wrangler agar bisa menerapkan Ctrl Shift T yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya ini tinggal kita hubung-hubungkan sehingga hasilnya akan menjadi seperti berikut. Bisa terlihat, ini adalah wayang yang sudah dilakukan texturing. Sini sudah terlihat ada bentuk-bentuk kayu. Sini juga kita dapat modifikasi dari scalingnya. Nah, seperti ini. Baik, sekian untuk yang gunungan. Kita akan lanjut ke file selanjutnya, yaitu ada rumah Jepang. Nah, rumah Jepang ini saya buat dengan bentuk dasar yang ada di Blender seperti cube dan juga di sini ada cube yang saya gunakan dan juga silinder untuk membuat tiangnya. Saya ini membuat dengan cara memodifikasi bentuk dasar dari cube sebagai contoh seperti berikut. Berikut saya punya cube, kita scaling. Sini kita tinggal modifikasi. Contohnya di sini kita extrude, kita scaling, extrude lagi, kita kecilkan, ya kurang lebih sehingga membentuk seperti objek rumah Jepang tersebut. Nah, selanjutnya pada objek rumah Jepang ini saya masukkan gunungan yang telah saya buat barusan. Di sini kita masukkan ke dalam temboknya, kita tempelkan sehingga bentuknya nanti akan seperti perpaduan rumah Jepang dan adat Indonesia. Sini saya juga menerapkan yang namanya ada mirroring di sini saat saya membuat tiang dan juga gunungan agar posisi dari kedua objek tersebut seimbang. Lanjutnya di sini saya lakukan beveling pada
kaca agar terlihat lekukannya. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari model rumah Jepang. Selanjutnya kita lanjut ke texturing. Di sini sudah saya tambahkan tekstur pada rumah Jepang yang saya miliki. Nah, sebelumnya di sini sudah saya tambahkan juga lightning di sisi-sisi genteng rumah Jepang ini. Nah, untuk penjelasannya kurang lebih seperti berikut. Untuk menerapkan tekstur-tekstur, contohnya ini pada genteng, pada kaca, pada pintu, dan lain-lain. Di sini kita menerapkan yang namanya UV wrapping. Nah, UV wrapping ini seperti kita membungkus suatu objek dengan tekstur tertentu. Nah, di sini kita pada suatu objek tentunya kita memiliki sebuah faces, di mana faces ini akan dapat kita ubah atau fill dengan tekstur ataupun warna yang kita inginkan. Nah, untuk UV wrap sendiri, caranya, sini saya contohkan yang simpel saja. Sini kita pilih objek yang ada di genteng. Nah, untuk melakukan wrap, kita dapat menekan tombol U pada keyboard, lalu bisa kita lakukan wrapping. Saya sarankan untuk menggunakan Smart UV Project agar hasil dari UV-nya itu rapih dan mudah untuk kita lakukan menerapkan teksturingnya. Ini kita contohnya Smart UV Project, kita tekan, lalu kita pencet Unwrap, lalu kita ke mode UV Editing. Nah, pada UV Editing ini nantinya akan tampil tekstur dari gambar yang ingin kita pilih. Oh ya, sebelumnya di sini kita pilih gambar yang ingin kita gunakan. Sini kita gunakan div. Nah, sini nantinya ini titik-titik yang kita miliki bisa kita sesuaikan. Nah, sini kita coba tampilkan mode rendering agar terlihat perbedaannya. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman, ada teksturnya. Nih kita misalnya geser, maka dia akan berubah. Jadi ini kita sesuaikan semuanya agar rapi membentuk genteng seperti gambar berikut. Nah, kurang lebih secara singkatnya untuk penjelasan UV Wrap seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya juga menambahkan lightning. Untuk lightning sendiri ini bisa ditambahkan dengan kita menekan Shift E, like, lalu ada area. Di sini kita dapat scaling, scaling Y, scaling scaling Z. Nah, pokoknya hingga membentuk seperti lampu panjang pada rumah Jepang. Sehingga menghasilkan lightning seperti berikut ini. Ya, kurang lebih sekian penjelasan dari rumah Jepang. Selanjutnya saya akan menjelaskan model keempat, yaitu Torigate atau suatu ciri khas dari negara Jepang memiliki seperti gardu atau tempat masuk. Biasanya ada tiang atau torigate seperti ini. Nah, torigate ini saya buat menggunakan bentuk dasar juga, hanya menggunakan cube dan juga menggunakan yang namanya silinder untuk tiangnya. Di sini kita hanya melakukan beberapa sedikit modifikasi seperti extrude, geser-geser dan sebagainya, dan juga rotasi. Lalu di sini saya melakukan juga yang namanya mirroring. Ini kita sebenarnya hanya membuat sebelahnya saja. Nah, pada objek sebelah ini langsung kita lakukan yang namanya mirroring. Mirroring ini nantinya akan menghasilkan sisi di sebelah kanannya. Di sini kita untuk contohnya kita tambahkan add modifier. Di sini kita tambahkan mirror. Nah, kita tambahkan objeknya sehingga nantinya akan menghasilkan seperti berikut. Jadi bentuk torigate ini akan simetris karena kita melakukan mirroring. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang texturingnya lagi.
Baik, selanjutnya di sini untuk texturing sendiri saya memberikan warna merah kayu untuk tiang dan juga beberapa balok kayu yang ada di sini. Untuk penerapan teksturnya sendiri sama seperti yang tadi ya teman-teman. Di sini kita tambahkan tekstur di sini. Kita tekan prinsipal SDF, kita benar Ctrl Shift T, lalu kita tambahkan tekstur yang ingin kita tambahkan sehingga nantinya akan bentuk seperti ini. Lalu di sini kita bisa lakukan UV wrapping agar bentuknya terlihat rapi. Di sini kita tekan pilih objek yang ingin kita texturing. Kita pilih objek faces dulu. Kita pilih semuanya. Nah, di sini kita langsung lakukan UV wrap dengan cara pencet U lalu Smart UV Project, Unwrap, dan di UV Editing. Sini kita bisa lihat bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kita pencet yang ini. Nah, ini bisa kita geser-geser hingga terlihat rapi. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada perubahan jika kita menggerakkan titik-titiknya. Nah, ini kita tinggal buat pas saja. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk yang atasnya warna hitam sendiri sama untuk teksturnya. Di sini kita akan lanjut ke objek yang saya buat terakhir, yaitu lampu jalan. Nah, untuk lampu jalan sendiri nih saya buat hanya dengan menggunakan bentuk dasar dan juga untuk lampunya sendiri di sini saya mencoba menambahkan yang namanya diffuse pada sebuah objek agar dia dapat menghasilkan seperti cahaya. Langsung saja kita cek di yang sudah di texturing, di tekstur 05. Ya, di sini ada dua objek. Di sini ada lem material. Di materialnya adalah material dan juga coklat kayu lampu untuk warnanya. Nah, di lem material ini kita tambahkan yang namanya emission. Emission ini untuk menghasilkan seperti cahaya dalam kegelapan, seperti berikut. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk tekstur kayunya sendiri sama seperti sebelumnya, kita mencet Ctrl Shift T, masukkan tekstur yang kita ingin masukkan, lalu kita pilih objeknya, lalu kita lakukan wrapping, pilih objek, lakukan Smart UV Project di sini, tadi langsung buka menu UV Editing dan di sini kita tinggal geser-geser dan sesuaikan. Baik, selanjutnya di sini kita akan lanjutkan eh, penjelasan tentang environment yang telah saya buat. Nah, untuk environment di sini saya buka terlebih dahulu. Nah, ini dia environment. Environment ini gabungan dari beberapa pekerjaan teman saya. Yang saya kerjakan di sini adalah rumputnya. Nah, untuk rumputnya sendiri, ini saya menggunakan geometry node. Di sini bisa kita lihat. Di sini saya memiliki dua grup node, di mana setiap grup ini terdapat banyak node yang saya gunakan. Di sini seperti distribute point on face. Di sini untuk menyebarkan titik-titik agar menciptakan seperti sebuah rumput di dunia nyata yang jumlahnya tentu cukup banyak. Selanjutnya di sini kita masukkan terdapat juga delete geometri. Untuk masuk geometrinya ada instant on point, ada relation instance, set position untuk mengatur posisi, set curve radius di sini untuk membuat bentuk rumputnya ya teman-teman. Seperti ini, tipis kayak gitu. Selanjutnya ini curve to mesh, dari curve yang tadi kita buat rumput, kita jadikan sebuah mesh. Nah, mesh ini kita setting materialnya. Materialnya kita dapatkan dari texturing. Ini nanti akan saya jelaskan juga. Di sini juga ada set smooth agar bentuk rumputnya itu halus dan tidak patah-patah. Yang terakhir adalah join geometri. Dan di bawah-bawahnya ini terdapat node math fungsi matematika. Di sini ada multiply buat perkalian, lalu ada random value. Di sini yang kita gunakan buat distribute on face dan juga instant on point.
Di sini ada juga multiply add, kali dan tambah untuk set curve radius. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tekstur yang saya gunakan. Sebenarnya untuk teksturnya sendiri ini kita hanya menggunakan pewarnaan warna hijau saja dengan ditambahkan noise texture. Dan di sini bisa buat shadow editor. Kita menggunakan rumput tekstur. Namun di sini karena masih bagian yang modeling, kita belum jelaskan tekstur. Kita akan lanjut terlebih dahulu ke model environment yang sudah kita tekstur. Nah, berikut adalah rumput yang tadi saya jelaskan. Kini sudah ada teksturnya. Nah, teksturnya ini berwarna hijau seperti rumput pada umumnya. Jadi untuk penjelasan dari materialnya sendiri seperti berikut ini. Sini saya hanya menambahkan rumput tekstur berwarna hijau. Tapi di rumput tekstur ini kita buka terlebih dahulu grupnya. Di sini terdapat tekstur koordinat, di mana tekstur koordinat ini kita akan memetakan beberapa koordinat untuk menyebarkan warna pada rumput agar merata. Maksud saya agar apa ya, membentuk sebuah bentuk atau pola yang unik gitu, tidak semuanya sama. Di sini kita gunakan mapping, lalu ada form tekstur. Form tekstur ini membuat kayak gradasi warna. Ini seperti ini, ada 3 warna yang bisa kita lihat. Ini menggunakan form tekstur yang dikombinasikan dengan mapping dan juga map range. Dan hue saturation ini untuk keterangannya, ini bisa kita kurangkan dan besarkan untuk mengaturnya. Dan saturasi ini untuk keterangannya. Saturasi itu satuan warnanya. Kalau kecil dia pucat, kalau maksimal dia bakal terang. Nah, ini kita tambahkan juga emisi, lalu akhirnya kita hubungkan ke grup output hingga menghasilkan rumput seperti berikut. Baik, untuk animasi sendiri, di sini saya melakukan animasi yang pertama pada tracking kamera, lalu yang kedua adalah rigging karakter. Nah, untuk rigging karakter ini adalah hal yang paling sulit menurut saya, di mana kita harus melakukan uh, rignya secara manual. Oke, tapi namun sebelum itu, sini saya akan menjelaskan dulu tracking kamera. Nah, di sini saya memiliki kamera, di mana saya melakukan animasi dengan menambahkan keyframe-keyframe pada frame tertentu dengan lokasi, rotasi, dan scaling tertentu hingga menghasilkan sebuah kamera atau kamera yang berjalan seperti animasi. Di sini saya rencananya tuh membuat seperti POV dari burung, seperti terbang, jalan, mengelilingi lembah, terus hingga akhirnya masuk ke scene utama pada titik berikut. Nah, pada scene utama ini, sini kita mulai menganimasikan dari karakter itu sendiri. Ini merupakan karakter yang telah kelompok kami buat. Di sini juga sudah dilakukan texturing pada bajunya dan juga badan dan aksesoris lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai rigging. Di sini kita coba praktekkan saja langsung. Di sini kita mempunyai karakter, bisa kita copy terlebih dahulu. Kita hilangkan parentnya, di sini kita clear parent. Nah, di sini kita akan set dulu originnya ke center of mesh agar titiknya berada di tengah. Selanjutnya, di sini kita dapat menambahkan air meter. Oh ya, sebelumnya di sini kita harus menambahkan add-on atau aktifkan add-on di edit, lalu di preference, lalu kita cari yang namanya Rigify. Rigify ini adalah sebuah add-on yang diberikan dari Blender itu sendiri, di mana kita diberikan sebuah bone atau tulang
yang berbentuk manusia. Di sini ada Regify Metallic Human, kita tambahkan, kita geser, kita rotate, kita scaling. Nah, ini adalah bentuk dari Metallic atau Metallic Human. Nantinya di sini kita harus sesuaikan Metallic ini atau tulang yang diberikan ini dengan karakter yang kita miliki. Ini kita harus melakukannya secara manual dan mengubahnya satu persatu. Nantinya itu akan menghasilkan seperti berikut. Nah, di sini nanti kita samakan persis sehingga seperti kurang lebih berikut ini. Nah, setelah disamakan, di sini kita lakukan parenting pada armature yang kita miliki. Di sini kita tekan objek yang ini, tekan karakternya, lalu kita pencet Ctrl P. Ingat yang di parent adalah karakter ke metariknya. Lalu kita Ctrl P, di sini pencet with automatic hedge. Nah, dari automatic hedge ini nantinya kita akan mendapatkan sebuah bentuk tulang tadi. Lalu kita lakukan generate reg pada metarik ini. Di option data di sini, di sebelah kanan, lalu ada generatric. Nah, dari generatric ini nantinya akan menghasilkan bentuk yang seperti berikut ini. Nah, yang kuning yang ini. Nah, dari bentuk rigging ini, kita parent kembali dengan karakter yang kita miliki. Sehingga nantinya kita dapat menghasilkan sebuah karakter yang dapat kita gerakkan. Di sini contoh, ini udah ada kaki, kita bisa menggerakkannya. Nah, seperti melangkah, lalu ini juga bisa maju, lalu tangannya juga bisa bergerak, dan juga jari-jarinya. Bisa kita lakukan rotasi juga. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan singkat dari reading. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai scripting yang saya telah buat. Di sini saya membuat 3 file. Yang pertama ada untuk texturing. Jadi untuk texturing ini sendiri saya terapkan hanya pada yang saya miliki, yaitu pada rumput, di mana nantinya eh, sebuah objek ini dapat kita berikan tekstur dari sebuah node group yang telah kita buat. Sini sebagai contoh, eh, kita sudah memiliki yang namanya rumput dengan tekstur di sini. Kita buka menu teksturnya di shader editor. Nah, di shader editor ini kita mempunyai namanya node group, yaitu rumput teks yang berisi tentang penerapan texturing pada objek rumput ini. Nah, pada objek rumput ini kita lakukan grouping sehingga menghasilkan sebuah node yang bernama rumput teks. Nah, dari rumput teks ini kita terapkan ke objek yang kita miliki dengan cara menghubungkannya dengan material output pada surface. Nah, untuk itu saya menggunakan scripting. Jadi di sini untuk penjelasan singkatnya adalah ini akan memastikan koleksi, mengecek dulu apakah koleksi itu ada. Jika tidak ada, maka akan printf atau mode print menampilkan teks bahwa koleksi yang tidak ditemukan. Lalu ini ngecek juga ada apakah ada node group yang kita pilih tadi. Lalu selanjutnya di sini buat atau dapatkan material, di mana di sini kita assign material dengan material yang kita pilih. Lalu di sini ada tambahkan node output ke material yang tadi digambarkan di shader node shader atau shader option. Lalu di sini tambahkan node group. Lalu di sini ada if object name, di mana kita akan menambahkan material yang tadi udah kita buat dengan rumus yang ini atau fungsi yang ini. Kita tambahkan ke objek rumput yang telah kita miliki. Di sini kita coba ada contohnya, yaitu kita menerapkan texturing pada rumput yang kita miliki. Di sini kita memasukkan parameter collection name dengan landscape. Collection name ini adalah maksudnya di mana tempat
eh, objek rumput ini berada. Kebetulan di sini saya menyimpannya di collection landscape dengan nama objek rumput dan juga rumput titik 001. Lalu di sini kita tambahkan material name-nya. Material name-nya ini kita ambil dari sini sendiri, namanya grass, kita sesuaikan. Dan not group name-nya yang tadi adalah rumput teks. Kurang lebih sekian untuk penjelasan teksturnya. Lanjut ke penjelasan lightning. Nah, untuk penjelasan lightning sendiri di sini saya membuat beberapa fungsi. Yang pertama di sini terdapat uh, set word EXR atau fungsi untuk mengatur word menggunakan EXR. Word ini adalah sebuah background untuk sebuah scene yang kita miliki. Sebagai contoh, untuk word yang kita miliki di sini, ini adalah seperti kondisi saat matahari terbit ataupun sunset dengan cahaya yang berada di ujung timur dan gelap di ujung barat. Nah, sehingga ini menghasilkan sebuah pencahayaan yang cukup menarik dengan kita hanya menggunakan word saja. Lalu di sini juga kita dapat menerapkan strength-nya atau kekuatan dari word itu bisa kita kurangkan untuk membuatnya lebih gelap dan lain-lain. Nah, pada scripting ini di sini akan dicek apakah file tersebut ada atau tidak. Nah, di sini untuk fungsi mengatur word-nya, sini kita masukkan terlebih dahulu parameter word, di mana kita akan mengambil scene word di sini, bisa kita lihat. Lalu jika if word is none atau word di sini tidak terisi apapun, maka akan menambahkan word baru. Di sini ada new word. Selanjutnya, sini kita masukkan node environment texture dengan jenis shader node text environment dengan color space setting name-nya adalah sRGB untuk menghasilkan cahaya yang tadi terlihat realistis. Jadi, contohnya seperti ini. Cahaya yang dihasilkan ini cukup realistis, bahkan awannya pun terkena dampak seperti terkena cahaya. Selanjutnya di sini juga kita bisa setting untuk strength-nya atau kekuatan dari word yang kita miliki yang tadi saya lakukan. Selanjutnya di sini ada shader node output atau lokasi dari word yang ingin kita tempatkan atau yang ingin kita gunakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi lain yang saya buat, yaitu fungsi untuk menambahkan lightning pada Blender. Di sini kita memiliki parameter nama, like type atau tipe like, location, lalu ada energi atau intensitas dari kekuatan cahayanya, lalu di sini kita bisa juga setting untuk warnanya, scaling, dan juga rotation. Untuk penjelasan singkatnya sendiri, pertama-tama di sini kita akan menambahkan data block like, di mana di sini bisa dilihat ada bp data like.new. Di sini kita menambahkan like new dengan nama dan tipe yang kita masukkan di parameter. Selanjutnya di sini ada like data energy. Kita akan men-setting intensitas dari cahaya yang akan kita tambahkan. Di sini ada warnanya juga. Setelah itu akan ditambahkan like object sesuai data inputan yang kita masukkan. Di sini ada new dengan nama yang kita masukkan dan objek data like datanya bisa berupa sun, bisa berupa area, bisa juga di sini bisa kita lihat contohnya di sini bisa berupa spot dan juga point. Ini ada 4 jenis. Selanjutnya di sini akan di set locationnya mau di mana penempatan lightning tersebut dalam koordinat X, Y, dan juga Z. Selanjutnya lampu tersebut juga bisa mohon maaf maksud saya lightning tersebut bisa kita lakukan scaling atau ukurannya dan juga menerapkan rotasi pada lightning tersebut. Dan terakhir kita akan mereturnkan like object dan nantinya akan menghasilkan sebuah light sesuai keinginan yang kita masukkan pada pada saat pemanggilan fungsi. Sebagai contoh, di sini kita akan membuat
sun di sini. Kita hapus terlebih dahulu sun yang telah ada di sini. Di sini sun create like. Create like ini adalah fungsi yang tadi kita miliki dengan parameter name yaitu lightning. Like type-nya sun. Seperti yang disebutkan tadi ada sun, ada area, ada point dan juga satu lagi adalah spot. Di sini kita menggunakan sun dengan lokasi di titik min 2. Ini adalah titik X, min 2, titik Y 1, dan titik Z 6. Dengan intensitas cahaya adalah 5. Dengan warna adalah seperti berikut. Ini warna dari kombinasi red, green, and blue. Dan dengan scaling 1, 1, 1, di mana ini scale X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya juga 1. Dengan rotasi 0, 0, 0, atau default. Tidak kita lakukan perubahan. Dan juga di sini saya menambahkan beberapa pemanggilan fungsi untuk beberapa lampu pada objek rumah Jepang yang saya miliki. Ini coba akan kita lakukan run. Nah, sini telah terbuat lightning yang telah kita masukkan. Nah, baik, ini bisa kita lihat di sini. Lightningnya telah kita berhasil buat. Oke, di sini lokasinya sesuai sehingga kita tidak perlu lagi secara manual merubah lokasi, scaling, ataupun rotasi. Kita cukup menggunakan script saja. Baik, sekian penjelasan untuk script dari create like atau menambahkan lighting pada Blender yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Radiat Clarita dengan NIM 231-1039. Di sini saya akan menjelaskan kontribusi saya terhadap pengerjaan tugas besar wayang 3D. Dan oke, baik, pertama-tama di sini objek pertama yang saya buat adalah objek gunung, di mana objek gunung ini sendiri digunakan sebagai environment, latar belakang tempat yang mengelilingi panggung utama wayang itu sendiri, yaitu environment dataran, di mana objek gunung ini dibuat menggunakan geometry node yang berdasarkan pada objek node grid. Baik, langsung saja ke geometry node-nya, di mana di sini bisa kita lihat bahwa pertama-tama bahwa objek ini itu dibuat menggunakan node grid, yang di mana node grid ini nantinya kita akan melakukan manipulasi offset pada sumbu Z-nya menggunakan dua node, yaitu node noise texture dan juga RGB curve. Pertama-tama di sini saya akan membahas tentang noise texture sendiri. Di sini saya mengatur beberapa atributnya, yaitu atribut yang saya atur adalah ini bagian sini dimensi, yaitu menjadi 4D. Sebenarnya untuk dimensi ini sendiri bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita, yang dimana untuk masing-masing dimensi sendiri tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Contohnya di sini saya menggunakan dimensi 4D hasilnya seperti ini. Namun apabila saya menggunakan dimensi 3D hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk dimensi sendiri bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya di sini saya juga mengatur beberapa atribut, yaitu detail untuk meningkatkan detail dari hasil teksturnya, dan juga distortion menjadi 3. Kemudian face vector dari noise vector ini sendiri dihubungkan ke node RGB curve. Node RGB curve ini sendiri akan mengatur pola offset manipulasi Z pada objek grid kita atau landscape kita. Dan seperti bisa kita lihat sendiri, apabila untuk manipulasi sendiri kita cukup mengatur curve yang ada di sini. Nah, nantinya setiap pengaturan curve sendiri bisa kita lihat hasilnya pada landscape yang telah kita buat. Selanjutnya, untuk memungkinkan manipulasi objek Z sendiri, tentunya kita membutuhkan nilai Z. Untuk nilai Z sendiri saya menggunakan combine X Z yang nantinya akan dihubungkan dengan RGB curve pada atribut Z. Yang nantinya node X combine X Z ini sendiri akan menghasilkan nilai Z yang kita hubungkan ke node F pada atribut vector yang digabungkan juga dengan node position pada atribut vector kedua.
Nah, nantinya kedua manipulasi ini, yaitu position dengan nilai awal, akan ditambahkan dengan position pada nilai awal node grid atau nilai default akan ditambahkan dengan nilai dari nilai z yang dihasilkan dari 3 node grid, yang kemudian akan dihubungkan dengan node set position pada atribut position. Sebenarnya di sini saya melakukan beberapa eksperimen apabila kita mengatur pada atribut position dan atribut offset yang sebenarnya harusnya saya atur pada atribut offset, namun saat saya atur pada atribut offset akan menghasilkan seperti ini dan tidak terlalu mencolok tinggi setelah saya lakukan pengetesan. Maka dari itu saya coba untuk atur atribut position dan menghasilkan hasil yang lebih sesuai dengan keinginan saya. Selanjutnya di sini ada node set material yang digunakan untuk men-set material pada objek grid ini, yaitu menggunakan material gunung atau material terrain yang saya dapatkan dari Google. Kemudian ada node set smooth. Node set smooth ini sendiri digunakan untuk menghaluskan tekstur-tekstur hasil dari manipulasi offset pada node grid ini sendiri. Sebelum diterapkannya node set smooth ini sendiri, hasil dari manipulasi offset ini itu kasar dan tidak begitu halus, dan maka dari itu saya menggunakan node ini untuk menghaluskan hasil dari manipulasi offset itu sendiri. Baik, selanjutnya kita pindah ke objek berikutnya, yaitu objek dataran sekaligus air, di mana objek dataran dan sekaligus air ini saya buat dengan cara yang serupa dengan objek gunung, yaitu dengan memanfaatkan node grid yang kita atur atau manipulasi offset z-nya menggunakan dua node yang sama atau mungkin 3 node yang sama, yaitu node texture, node RGB curve, dan juga command XYZ. Untuk konfigurasinya sendiri sama, hanya yang diubah itu adalah konfigurasi pola manipulasi offset setting ini sendiri pada curve RGB curve itu saja. Untuk selanjutnya itu sama. Kemudian untuk objek air itu sendiri saya buat menggunakan node grid juga, yang saya lakukan sedikit manipulasi offset z-nya menggunakan command XYZ untuk menghasilkan nilai z, untuk menghasilkan nilai z, yang nilai z itu diatur dengan value 1 yang kemudian diterapkan pada node set position untuk memanipulasi node grid itu sendiri. Kemudian diterapkan set material, lalu di sini ada node switch yang akan digunakan untuk menonaktifkan dan aktifkan objek air ini sendiri. Kemudian untuk menggabungkan kedua objek ini, saya menggunakan yang namanya node join geometry dengan menghubungkan kedua output dari masing-masing set material ke node join geometry. Kemudian dilakukan set smooth karena untuk seperti yang kalian jelaskan sebelumnya, karena hasil dari manipulasi offset dan itu sendiri menghasilkan detail-detail kasar yang tidak begitu baik, maka itu dilakukan penghalusan tekstur, penghalusan surface menggunakan node set smooth. Kemudian di sini juga ada beberapa node value yang digunakan untuk mengatur node grid ini. Mengapa? Karena nantinya antara objek dataran dan objek air ini akan menjadi satu kesatuan. Maka dari itu manipulasi scaling atau bentuk pada suatu objek, maka objek lainnya juga harus ikut dimanipulasi dengan nilai yang sama. Maka dari itu untuk melakukan manipulasi di sini saya menggunakan node value yang dihubungkan pada setiap atribut kedua node, yang itu x dan y. Selanjutnya di sini saya membuat objek batu yang berdasarkan pada node mesh cube. Jadi mana node mesh cube ini sendiri, pertama-tama saya lakukan transformasi geometri menggunakan node transform geometri untuk mengatur panjang dari cube itu, karena di sini saya ingin membuat objek batu yang agak memanjang seperti ini atau seperti ini. Kemudian di sini ada subdivision surface untuk melakukan penghalusan pada cube dan mendefine surface dari cube itu sendiri. Kemudian setiap surface yang telah dilakukan subdivision itu kemudian akan dilakukan noise texturing untuk melakukan manipulasi
surface pada cube ini tadi, karena seperti yang kita tahu batu itu untuk surface-nya itu tidak rata dan ya seperti harus ada tonjolan-tonjolan bam-bam, maka itu digunakannya node face texture dengan atribut 3D. Seperti yang kita tadi jelaskan sebelumnya, di sini cukup diatur saja dan setiap dimensi itu akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Dan untuk di objek batu ini sendiri juga cukup signifikan hasilnya, seperti yang bisa dilihat sebelumnya. Kemudian dilakukan menggunakan offset position untuk mengkombinasikan atau mengintegrasikan hasil dari division cube dan juga pengaturan mesh texture menggunakan offset position. Kemudian untuk set material ini hanya digunakan untuk mengecek material batu yang saya dapatkan juga dari internet. Balik selanjutnya, objek yang selanjutnya saya buat adalah objek pohon sakura, yang dimana objek pohon sakura ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk batangnya menggunakan geometry node, kemudian untuk daunnya sendiri saya hanya menggunakan plane biasa yang diberikan tekstur daun, dan menggunakan particle system dan particle instance untuk memapping plane-plane tersebut di sekitaran objek pohon itu. Pertama-tama di sini saya akan membahas terlebih dahulu untuk batang dari pohon ini, yang dimana batang dari pohon ini selain saya jelaskan sebelumnya menggunakan geometry node, yaitu menggunakan node cross circle untuk membuat sebuah objek lingkaran seperti tabung dengan kurva yang bisa kita atur. Kemudian untuk menggunakan node fill curve untuk mengfill hasil dari cross circle ini sendiri, karena hasilnya itu hanya berupa kerangka. Kemudian menggunakan node distribute point untuk memapping titik-titik poin-poin pada setiap node curve ini secara random. Kemudian menggunakan instant on point untuk dimana instant on point ini digunakan untuk menginstance setiap titik-titik yang dihasilkan oleh node distribute point on trace ini menggunakan node curve line, yang dimana nantinya node curve line ini akan mengatur pertumbuhan dari batang pohon ini, namun tidak hanya sekedar mengatur scaling depth pada sebuah objek, namun lebih ke arah mengatur pertumbuhan dari si batang pohon ini sendiri. Kemudian device instance-nya yang untuk mengatur device instance untuk mengatur instance-nya, kemudian ada recycle cross untuk mengatur ulang titik-titik poin yang dihasilkan di input point. Kemudian di sini ada noise texture untuk mengatur pengaturan offset pada curve-nya, yang seperti yang dilihat sebelumnya juga setiap dimension akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Kemudian di sini saya menggunakan line parameter dan juga color range untuk mengatur ketebalan atau radius dari lingkaran-lingkaran curve ini, yang nantinya itu akan di set ke node set curve radius, yang dimana set curve radius ini akan mengatur ketebalan pada masing-masing pada lingkaran ini, pada objek curve ini maksudnya. Selanjutnya kemudian nanti hasil akhirnya akan di set material menggunakan material yang saya buat sendiri, yaitu hanya berupa warna coklat saja. Kemudian untuk plane sendiri di sini saya membuat animasi menggunakan geometry node, yang dimana untuk animasinya sendiri di sini hanya memanipulasi offset dari plane dan juga position dari plane itu sendiri. Lalu bagaimana kita bisa membuat animasi menggunakan geometry node? Caranya cukup sederhana, yaitu intinya menggunakan yang namanya node simpan, yang dimana node simpan ini kita gunakan atribut frame-nya untuk menghasilkan setiap frame, yang dimana setiap frame-nya ini akan memanipulasi posisi dari plane-nya dan juga offset dari plane itu sendiri, yang menggunakan yang namanya node set position. Selanjutnya di sini juga saya terakhir membuat
konfigurasi beberapa atribut yang diantaranya adalah color space dan juga strength. Strength ini adalah intensitas cahaya pada world kita atau dunia kita, di mana dengan mengatur strength dari texture world ini sendiri, kita bisa mendapatkan ambience dan juga pencahayaan yang kita inginkan. Karena di sini saya dan kelompok saya telah berencana untuk membuat suasana di pagi hari atau sunrise. Maka dari itu sini saya membuat strength dari atau cahaya dari texture world ini dengan nilai 0,2. Selanjutnya texture world ini juga berguna untuk memberikan ambience pada objek-objek awan sehingga memberikan kesan lebih. Kemudian untuk color space-nya sendiri di sini adalah salah satu hal yang paling penting, karena perbedaan color space sendiri akan menghasilkan tekstur atau texture world yang berbeda-beda dan pencahayaan yang berbeda-beda. Di sini bisa kita lihat bahwa apabila kita hanya menggunakan linear tone, di sini tidak ada cahaya yang masuk ke environment kita. Maka dari itu di sini saya menggunakan sRGB sehingga cahaya dari texture world benar-benar sampai ke environment kita. Selanjutnya di sini juga saya menganimasikan beberapa scene, yaitu scene cinematic. Untuk scene yang saya animasikan sendiri yaitu dari frame 600 hingga frame 860, yang dimana bisa kita lihat di sini. Sebentar. Di sini saya menganimasikan sinematik, yaitu berupa kamera tracking, yang dimana kamera tracking ini tuh akan menghasilkan sinematik seperti berikut, yaitu sinematik environment di beberapa objek seperti corrugate, pohon, kemudian ada batu dan rumah, dan yang terakhir adalah air. Untuk animasinya sendiri ini kami tidak menggunakan animation keyframe yang tersedia langsung dari dalamnya, tapi di sini kami menggunakan scripting, yang dimana untuk scriptingnya sendiri kami membuat beberapa metode, yaitu add camera, set camera keyframe, dan juga untuk setup atau menggabungkan kedua function itu. Dan untuk data-datanya sendiri di sini kami menggunakan data array of JSON, yang dimana terdapat atribut camera name untuk membind atau memark kamera tersebut. Kemudian sini ada start time, kapan kamera itu mulai aktif dan kapan kamera itu kamera itu dinonaktifkan. Kemudian ada frame-frame apa saja yang kamera ini lakukan atau tracking, yaitu terdapat beberapa frame yang memiliki beberapa atribut, yaitu lokasi kameranya dan juga rotasi untuk kameranya itu sendiri. Dan di sini kita lakukan untuk setiap kamera-kamera yang kami gunakan. Di sini terdapat kurang lebih 7 kamera yang kami gunakan untuk animasi penuh pada tugas besar kami. Baik, cukup sekian penjelasan kontribusi saya terhadap pengerjaan tugas besar wayang 3D ini. Baik, perkenalkan, nama saya Ermoman Farel Walid Tias dengan NIM 72315111060. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan dan bagaimana caranya. Yang pertama, memberikan ide topik dari tugas ini. Yang kedua, membuat model 3D base wayang atau karakter pada Dust 3D. Yang ketiga, memberikan tekstur pada base wayang atau karakter pada Blender. Lalu, membuat model 3D detail ataupun outfit pada wayang. Kemudian, memberikan tekstur pada outfit wayang atau karakter di Blender. Lalu, membuat objek payung, membuat objek katana, dan memberikan tekstur pada katana tersebut. Kemudian, membuat pohon menggunakan geometry nodes pada Blender. Untuk sisanya,
Saya membantu menyusun tata letak objek dan memberikan arahan animasi pada wayang atau karakter di Blender, seperti mengatur posisi dan komposisi objek dalam suatu scene untuk menciptakan layout yang cukup menarik dan mengarahkan bagaimana karakter tersebut akan bergerak saat dianimasikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari hal-hal tersebut. Yang pertama, ada topik. Topik yang kami sepakati adalah menggunakan karakter dari game Honkai Star Rail bernama Acheron. Alasan pemilihan ini bermula dari model desain 3D yang telah saya buat sebelumnya, yaitu seorang samurai yang mengenakan topi dan membawa katana. Namun, topik pertama samurai telah terlebih dahulu dipilih oleh kelompok lain, sehingga kami tidak dapat menggunakan model 3D tersebut. Untuk itu, saya mencari alternatif ide yang tetap memiliki keterkaitan dengan tema samurai yang serupa. Saya menyadari bahwa apabila model karakter yang saya buat tetap mempertahankan konsep seorang pria dengan katana, maka hal tersebut tidak memberikan variasi yang signifikan dibandingkan dengan model sebelumnya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengembangkan karakter Acheron, itu seorang wanita yang membawa payung sekaligus katana sebagai pilihan akhir kami. Mengapa saya memutuskan untuk membuat karakter ini? Karena pada awalnya saya berusaha mencoba membuat cadangan jika karakter samurai sebelumnya itu tidak dapat digunakan. Lalu, bagaimana caranya membuat base dari wayang tersebut? Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana saya membuat base wayang tersebut. Yang pertama, saya mengambil contoh dari Google sebagai tumpuan atau referensi. Kita dapat mengambilnya dari file, lalu ke change referensi. Di sini kita bisa memilih referensi kita. Nah, saya akan memulai terlebih dahulu dari bagaimana membuat badannya. Baik, yang pertama kita akan mencoba bagaimana membuat badannya. Di sini saya akan membuat beberapa nodes yang akan membentuk dari bagian bawah leher atau tulang selangka, kemudian lanjut ke dada, ke pinggang, lalu ke panggul. Selanjutnya kita mengatur posisi dari badan dengan menirukan bagaimana tulang punggung membentuk. Kita perbesar yang sebelah sini dan yang ini. Lalu kita atur ketebalan atau lebar dari badan tersebut. Untuk langkah berikutnya, kita akan menggunakan subdivide dan chamfer. Untuk membentuk objek yang lebih mulus dengan face yang lebih banyak. Lalu kita akan membuat bagian lengan. Kita masukkan bagian bahu, bicep, lalu forearm, masuk ke pergelangan. Gunakan chamfer dan subdivide. Lalu kita atur posisi agar dapat menyatu dengan badan. Di sini kita bisa menghilangkan nodes badan terlebih dahulu untuk mengatur bagaimana untuk mengatur nodes pada lengan.
Pada bagian badan juga kita bisa menggunakan round end. Kemudian kita bisa menggunakan mirror untuk membentuk tangan sebelahnya. Lalu kita atur. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat kaki. Kita bisa mulai dari bagian paha, menuju lutut, kemudian betis, sampai ke pergelangan kaki. Gunakan subdivide dan chamfer. Di sini juga kita bisa menggunakan round end untuk hasil yang lebih bagus. Oke, kita atur bagaimana bentuk kaki tersebut. Kemudian untuk menghubungkannya, kita hanya perlu menambahkan node baru yang menyatu ke bagian panggul. Lakukan hal yang sama seperti tangan dengan menggunakan mirror. Saya membuat bagian kepala dengan part node untuk membuat bulatan dasarnya. 1, 2, 3, 4. Kita gunakan subdivide dan chamfer. Kemudian kita mengatur ukuran pada bagian depan dan belakang nodes kepala. Kemudian kita akan membuat bagian dagu dan bagian rahang yang terdiri dari 3 nodes. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan membuat bagian leher. Cukup menggunakan 2 nodes, atas dan bawah. Kita gunakan subdivide, round end, serta chamfer. Kemudian kita atur posisi dari leher ini. Lalu kita akan membuat bagian kaki. Gunakan subdivide dan chamfer. Serta round end.
Kemudian kita atur posisi dari kaki tersebut. Kita bisa mengubah ketebalannya dengan deform. Kemudian, gunakan mirror untuk membentuk kaki sebelahnya. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat bagian pada tangan, yaitu telapak tangan dan jari-jari. Kita bisa hilangkan not pada badan untuk memudahkan pengerjaan tangannya. Kita buat pergelangan serta telapak tangan. Seperti yang lain, gunakan subdivide, round end, serta chamfer. Kemudian gunakan deform pada telapak tangan. Kemudian kita akan membuat bagian jari. Kita dapat mulai dari jari telunjuk, menggunakan 4 knots. Gunakan subdivide, round end, serta chamfer. Kemudian kita satukan dengan telapak tangan. Kemudian untuk jari yang lain, kita dapat copy serta paste. Kemudian untuk membuat jari yang lain, kita bisa menggunakan copy paste dari jari telunjuk. Kemudian setelah memiliki 5 jari, kita atur bagaimana jari tersebut.
Setelah semua bagian tangan jadi, kita dapat menggunakan deform pada bagian lengan untuk menyatukan dengan bagian telapak tangan. Kemudian, setelah tangan menyatu, kita dapat menggunakan mirror pada semua jari dan telapak tangan untuk membentuk yang sebelahnya. Seperti inilah bagaimana saya membuat base untuk wayang. Kemudian, bagaimana memberikan tekstur pada base wayang di Blender. Saat wayang telah diekspor dan diimport pada Blender, kita bisa masuk kepada Edit Mode, lalu bagaimana caranya memberikan tekstur pada base wayang di Blender. Kita dapat select karakter, masuk kepada Edit Mode, lalu pada Edit Mode, kita dapat lalu pada Edit Mode, kita dapat select salah satu face, lalu menekan Ctrl L, itu akan memasuki semua face yang menyatu pada face tersebut. Lalu, kita masuk pada material, dan pada material inilah kita dapat mewarnai atau mentekstur base wayang. Kita dapat assign new material, lalu menggunakan base color dari material tersebut. Menggunakan base color untuk mewarnai karakter tersebut.
Selanjutnya, bagaimana saya membuat outfit atau baju pada wayang tersebut. Nah, di sini saya menggunakan cut face untuk membentuk objek seperti baju. Di sini kita klik kanan, lalu pada target kita gunakan cut face. Kita bisa pindahkan cut face ini. Lalu di sini kita baru membuat objek bajunya, yaitu dengan menggunakan nodes di sini dan di sini. Lalu setelah membuat base dari baju, kita masuk cut face, lalu kita pilih yang menjadi cut face. Lalu kita pilih cut face yang telah kita buat, dan baju akan membuat objek seperti ini. Dengan begini kita dapat mengatur bagian-bagiannya. Setelah mengatur bagian dari pakaiannya, setelah mengatur objek ini, kita menggunakan mirror lalu setelah mengatur bagiannya, kita gunakan mirror untuk membuat bagian sebelahnya juga. Kita dapat rotate. Nah, setelah itu kita dapat menambahkan nodes baru untuk membuat bentuk dari baju tersebut. Kemudian, setelah baju telah dibuat dan diimpor pada Blender, kita dapat menggunakan tekstur. Kita dapat memberikan tekstur pada baju tersebut. Jika tekstur tersebut terdiri dari Jika tekstur tersebut kita menggunakan foto atau PNG, setelah membuat baju tersebut,
dan diimporkan kepada Blender, kita dapat memberikan tekstur pada baju tersebut. Jika baju tersebut menggunakan gambar, kita dapat menggunakan UV editing untuk memasukkan gambar tersebut dan menempelkannya pada baju. Lalu masuk pada edit mode, select baju tersebut, Ctrl L. Lalu di sini baju tersebut telah di unwrap, tapi bagaimana cara unwrap tersebut? Simpelnya, tekan U pada keyboard, Smart UV Project, lalu unwrap. Dengan begitu, face dari objek baju tersebut akan ditampilkan pada layar sebelah kiri. Lalu kita masukkan image, open, kita cari gambar yang akan disatukan dengan baju tersebut, open image, lalu kita material, jika sudah ada kita tinggal assign, jika belum kita dapat add material slot, new, lalu ganti base color dan akan menekan titik kuning pada Blender ini, ganti menjadi image texture. Jika kita sudah menginputkan image pada UV editing, jika kita telah menginputkan image pada UV editing, kita dapat mencari pada bagian sini. Jika tidak, kita dapat open dan mengambil gambar yang sama dengan yang diinputkan pada UV editing. Kemudian, bagaimana saya membuat objek payung? Saya membuat objek payung dengan menggunakan inverse. Pertama-tama kita buat penutup terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan membuat sebuah objek segitiga dengan memperbesar nodes pada ujung bawah. Lalu kita atur untuk membentuk segitiga yang lebih bagus. Kemudian kita gunakan subdivide dan chamfer. Di sini bentuk payung sudah hampir terlihat. Dengan semua teknik yang telah kita gunakan, kita juga dapat membuat objek yang lain seperti
seperti katana ini yang telah saya buat dengan menggunakan cut paste. Di sini juga saya dapat menggunakan hollow, lalu mengatur dari posisi objek-objek yang lain, menambahkan subdivide, round end, dan chamfer. Nah, untuk membuat pohon sendiri yang menggunakan Geometry Nodes, saya mengambil tutorial dari Crossmind Studio. Beginilah hasil dari tree yang saya buat menggunakan tutorial tersebut. Di sini kita dapat mengatur ketebalan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang Di lebihnya sini mohon kita dapat maaf. mengatur Kami ucapkan ketebalan terima dari kasih. Wassalamualaikum dahannya atau warahmatullahi batangnya. wabarakatuh. Lalu kita dapat mengatur daunnya. Kemudian di sini juga kita dapat mengatur bagaimana daun tersebut. Di sini saya menggunakan objek yang telah saya buat. Kita juga dapat menggunakan sebuah mesh ataupun objek lain. Lalu di sini saya menggunakan group input untuk memudahkan pengaturan bagaimana thread ini akan terlihat. Kita dapat menggunakan modifier. Untuk mengubah bagaimana bentuk tersebut. Kita dapat menambahkan atau mengurangi pada nilai-nilai pada modifier ini untuk mengubah bentuk tree tersebut. Segitu saja penjelasan dari pengerjaan yang telah saya buat.